Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan memaparkan materi yang sempat tertunda kemarin pada hari Senin 23 Januari 2023 ya. Jadi saya record menggunakan Zoom meeting. Semoga saja untuk materinya bisa tersampaikan dengan baik, tidak terputus-putus ya untuk penjelasannya. Jadi untuk materi yang akan kami sampaikan tentunya di sini saya perwakilannya adalah tentang pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Gitu. Jadi memang untuk materi ini itu penting disampaikan ya untuk semester ini supaya mahasiswa bisa lebih paham untuk mengetahui terkait pendidikan anti korupsi gitu ya. Nah, karena yang namanya korupsi sendiri itu sudah eh, menjadi suatu hal yang familiar ya di masyarakat gitu sehingga memang harus dihindari ya karena itu merupakan suatu kejahatan begitu. Nah, jadi untuk latar belakangnya dari materi ini adalah tentang penyebab ya Perang Jawa yang utama. Nah, ini di sini adalah dari buku Peter Carey, Suhardionto Haryadi ya dan Suhardionto Haryadi bahwa penyebab dari Perang Jawa itu adalah korupsi. Ya, seperti sistem tanam paksa petani yang hanya mendapat 20% hasil panen. Kemudian ada lagi contoh korupsi yang paling merajalela itu pada saat VOC yang dibubarkan karena bangkrut ya akibat korupsi. Kemudian korupsi juga dianggap sebagai wabah atau penyakit yang tidak mudah dihilangkan atau diberantas. Nah, di sini itu untuk pencegahannya tentunya adalah dengan berbagai macam cara gitu. Jadi kita harus melakukan pencegahan korupsi ya. Kemudian berdasarkan perkataan dari Prof. Romli Atmasasmita bahwa ada dua alasan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi ini yaitu yang pertama karena historis atau memang sudah menjadi budaya, kemudian yang kedua adalah karena lemahnya perundang-undang ya. Jadi itu adalah penyebab menurut Prof. Romli Atmasasmita. Kemudian kita bahas ke pengertian dari korupsi. Yang pertama adalah dari kata korupti, yaitu yang dimaksud perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Ya, itu menurut Subekti dan Sirosodibyo. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum yaitu dari Baharudin Lopa ya dari David dan mengutip dari David M. Chalmers. Kemudian kalau misalnya dari Malaysia itu ada kata rasuah atau bahasa Arabnya riswah yang dimana itu adalah korupsi yang merupakan ya pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan ya dengan cara yang tidak dibenarkan. Sebentar, slide-nya hilang. Dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan, semua ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum perbuatan ini termasuk dosa. Ya, ini kurang titik ya, makanya ini apa kata-katanya kurang. Berarti untuk kalau dari Malaysia itu mengatakan bahwa pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkara dengan cara yang tidak dibenarkan ya atau untuk memperoleh kedudukan yaitu itu dari istilah korupsi dari beberapa sumber ya. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya yaitu adalah tentang contoh ya ada beberapa contoh kasus ya yang pernah terjadi sebentar ya. Ini memang agak lama karena memang saya ini merekamnya dengan Zoom ya. Makanya kita berpacu pada koneksi. Kita nggak usah dibesarkan dan seperti ini saja. Setidaknya.
Nah, ini contohnya ya, ada beberapa jenis perkara. Ini tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ya, pada tahun ini ada 608 pelaku korupsi. Ya, kemudian karena adanya penanganan ya dari KPK yang cukup bisa dikatakan maksimal, yaitu menyelamatkan potensi keuangan sebesar 63,8 triliun. Dan ini tiga perkara besar yang ditangani itu ada penyuapan yang sebanyak 475, kemudian ada pengadaan barang jasa sebesar 77 kasus, dan tindak pidana pencucian uang. Jadi yang paling tinggi apa? Hmm, Yang paling tinggi adalah penyuapan ya, gitu. Jadi memang ini merupakan suatu contoh ya yang memang tidak untuk dilakukan. Untuk lebih detailnya di sebelah kanan tabel itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke slide lagi yang selanjutnya ya. Setelah tadi kita bahas contoh, nah ini ada faktanya, ya ada beberapa fakta dari kasus korupsi ya, ada di tahun 2004 dan juga tahun 2017. Ini datanya diambil dari kpk.go.id. Jadi kalau kalian mau tahu kasus-kasus itu bisa diakses ya. Ya, ada jenis perkaranya dari pengadaan barang jasa sampai dengan merintangi proses KPK. Jadi ada 7 jenis perkara yang dimana yang paling tinggi adalah penyuapan tadi. Kemudian untuk profesinya itu adalah di sini ternyata swasta ya. Karena untuk profesi itu banyak ya, nggak cuma PNS atau pejabat, melainkan juga ada lainnya. Ya, seperti swasta, kemudian kita sebagai masyarakat umum juga bisa menjadi salah satu. Tapi jangan sampai ya itu terjadi. Makanya kita belajar bersama tentang eh, pendidikan anti korupsi. Ini foto saya atau video saya ngelek yang apa-apa. Yang penting kalian bisa melihat materi. Nah, ini tindak pidana berdasarkan jenis perkaranya ya. Sudah tadi jumlahnya, silakan dibaca-baca ya. Kemudian ada indeks persepsi korupsi ada di beberapa negara, yang di mana Indonesia ada di peringkat ke-96 gitu ya. Jadi ya cukup tinggi juga gitu ya. Kemudian ada indeks persepsi korupsi ya, dari yang 96 dari 180 negara ya. Itu udah ya sebenarnya kurang bagus juga. Kalau yang paling bagus ya benar-benar yang ranking paling bawah ya, berarti benar negara yang ya, terhindar dari korupsi. Kemudian apa sih penyebab seseorang melakukan korupsi? Kalau di sini lebih tepatnya lebih spesifik ya dari kepala daerah. Gitu. Karena mungkin mereka itu adalah merupakan tokoh ya pejabat publik yang memang eh, sangat penting perannya untuk membuat suatu kebijakan. Gitu. Jadi penyebabnya itu ada pertama sistem pencegahan pengawasan keuangan yang kurang efektif, kemudian sistem politik biaya tinggi, ya, kemudian persoalan ekonomi atau penghasilan kurang, maupun yang terakhir adalah mental dan karakter yang korup gitu. Jadi bisa dari dalam diri maupun dari luar. Kalau dari luar ini sistemnya itu memang kurang bagus. Tapi sebenarnya kalau sebagai pejabat itu harus bisa membuat sistem yang bagus, ya kan? Kemudian sistem politik yang tinggi biayanya ya harus bisa mengelola gitu. Gimana caranya supaya tidak apa tuh namanya tidak mengeluarkan biaya tinggi ya karena kan ada staff gitu diberdayakan dengan baik lah supaya tidak menjadi seperti itu. Kemudian ada ekonomi juga, nah ini menjadi salah satu. Sebenarnya seberapapun penghasilan ya, baik itu pejabat, kepala daerah maupun masyarakat biasa yang bekerja ya di suatu instansi atau perusahaan, itu sebenarnya bukan menjadi alasan kita untuk melakukan korupsi ya, karena yang namanya penghasilan sebesar apapun, apabila gaya hidupnya tidak bisa menyesuaikan, ya tidak bisa dikurangi, itu nanti juga akan memicu persoalan ekonomi gitu. Jadi kita harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan ya supaya tidak terjadi hal seperti ini gitu ya. Kemudian di sini korupsi dikatakan sebagai kejahatan ya yang memang di mana ada juga yang mengatakan bahwa kejahatan luar biasa karena merugikan. Biasanya kalau yang korupsi itu ya nominalnya nggak sedikit gitu ya. Walaupun nominal, tapi kalau bukan berarti yang nominal sedikit itu diperbolehkan ya. Tetap saja nominal yang sedikit itu tidak diperbolehkan karena kalau sedikit-sedikit lama-lama menjadi
Bukit begitu. Ini ada peraturan nomor 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan, ya. Di mana tindak pidana ini seperti terorisme, narkotika, dan korupsi juga ini merupakan kejahatan terhadap keamanan negara, ya, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi yang merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya berarti kalau korupsi itu sama seperti kalian itu menjadi terorisme atau pengedar narkotika, psikotropa dan lain-lain. Gitu, maka harus dihindari. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, ini korupsi ini merupakan kejahatan. Oke, ini bisa nggak ini digedein ya slide-nya. Ini video saya nggak jalan ya, Pia tuh. Nah, korupsi ini merupakan kejahatan ya tadi. Karena apa? Berpotensi dilakukan oleh setiap orang, kemudian random, target, atau victim, ya, kemudian kerugian besar dan meluas, terorganisasi atau oleh organisasi. Gitu. Atau bisa juga itu dilakukan lintas negara ya, baik itu korupsi, TPPU, terorisme, pelanggaran HAM, dan narkotika. Merinding ya kalau misalnya kita bahas ini. Kemudian kita bahas selanjutnya, di sini ada perundang aturan sejarah ya, sejarah dari perundangan tindak pidana korupsi ya dari nomor 1 sampai nomor 12 ya, dari delik korupsi dalam KUHP sampai dengan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004. Dari ini sampai saat ini ya, silakan dibaca untuk sejarah, itu berarti perbaruan peraturan ya tentunya tentang korupsi sangat banyak sekali ya. Nah, ini diatur juga di dalam pasal 12 nomor 31 Undang-Undang tahun 99 ya. Ada terdiri dari 7 perbuatan utama, apabila dijabarkan lebih rinci menjadi 30 bentuk perbuatan, hanya 2 dari pasal 12 dalam undang-undang tersebut yang berkaitan dengan kerugian keuangan, kan hal lain juga dirugikan ya, waktu juga rugi, fasilitas dan lain-lain. Kemudian perbuatan utama apa sih? Yang pertama adalah merugikan keuangan, tentunya yang pertama dan penggelapan jabatan. Ya, jabatan juga bisa. Kemudian yang keempat, pemerasan atau paksaan mengeluarkan uang dan perbuatan curang. Selanjutnya, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Perbuatan sudah dipahami ya, kayak buat curang apa, kayak contoh mencontek, kemudian gitu ya, sama. Nah, gratifikasi lebih kayak hampir sama, kurang lebih hampir sama kayak suap gitu. Kemudian subjek seperti apa nih? Sebentar. Nggak cuman pegawai negeri atau pejabat ya, melainkan ada di yang pertama ini setiap orang. Jadi siapa saja, setiap orang pribadi, kodrati ya, atau korporasi, seperti kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Ini ada di Perma nomor 13 tahun 2016 tentang penanganan perkara korupsi ya oleh korporasi. Begitu juga pegawai negeri ya, ini memang sangat penting juga untuk mereka dan ketentuannya juga untuk peraturannya. Undang-Undang 28 tahun 99 yang meliputi pejabat negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain maupun pejabat negara yang memiliki fungsi strategis. Begitu. Jadi ada 3 ya tadi, setiap orang, PNS atau penyelenggara negara ya. Undang-Undang nomor 31 tahun 99 ya, dan nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tadi, tentang setiap perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ya, seperti dan ancaman pidananya dari 4 sampai 20 tahun atau denda 200 sampai 1 M gitu. Kemudian pasal 2 ayat 2, apabila dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan, itu dengan ketentuan dana penanggulangan keadaan bencana alam nasional, dana penanggulangan keadaan darurat, mengulangi korupsi maksudnya. Dan untuk pasal 3, setiap orang ini tujuannya adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, kemudian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana kedudukan, kemudian yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sampai 1 miliar gitu. Ya, kayak hakim ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di pasal 15 ya, itu dan juga ada ancamannya juga berupa masa percobaan, kemudian dan lain-lain. Pasal 12 untuk PNS ya. Dan kalau kita bahas gratifikasi ini adalah tidak gitu ya, bersama seperti suap. Kemudian bagaimana upaya dalam penanggulangan kejahatan korupsi? Ya, bisa kebijakan penerapan hukum ya. Kemudian ada sifat represif, kita pemberantasan, penumpasan, penindasan apabila sudah terjadi, kemudian perlu dipahami bahwa upaya gitu. Atau mungkin jalur non penal yaitu kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana, kemudian ada kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemindahan pencegahan gitu. Jadi ada berbagai cara ya untuk menanggulangi korupsi ini ya.
Nah, tadi cara-caranya ya. Kita lihat slide selanjutnya lagi. Ini saya ulangi karena supaya tidak terlalu lemot. Nah, ini untuk upaya, ya upaya pencegahan tindak pidana korupsi ya bagi generasi muda ya atau perguruan tinggi atau mahasiswa atau anak sekolahan ya ini sama aja. Kita kaitkan saja ya dengan ini. Nah, pentingnya pendidikan anti korupsi bagi generasi muda itu melalui pendidikan sekolah ya. Tadi baik PAUD sampai perguruan tinggi. Kemudian kampanye anti korupsi melalui organisasi masyarakat atau LSM. Dan yang terakhir pemanfaatan teknologi dalam gerakan kampanye anti korupsi. Ya. Jadi melalui pendidikan sekolah dengan kurikulum mata kuliah sisipan gitu. Jadi seperti ini nih, PKN kita mensisipkan pendidikan anti korupsi ya. Jadi kalau misalnya kalian ditanya nih, ada kuesioner atau mungkin ada orang-orang yang nanya masyarakat luas, silakan dijawab bahwa kalian sudah melalui pendidikan anti korupsi kuliah pendidikan kewarganegaraan ya dan Pancasila. Begitu. Ya. Nah, contohnya untuk kebijakan kampus ya dalam menanamkan sikap anti korupsi di pendirian kantin kejujuran. Ya mungkin di kampus belum ada, tapi dulu sempat ada dan juga mungkin ada beberapa sekolah juga yang seperti ini. Halnya ujian tidak boleh mencontek, kemudian membuat peraturan kampus ya bisa melalui slogan, pamflet, poster atau mungkin bentuk seperti dosen atau tenaga pendidik untuk mengedukasi ya dan mencontohkan juga. Dan yang terakhir mensisipkan sikap anti korupsi pada mahasiswa di sela pelajaran gitu ya. Ya seperti plagiasi atau mungkin meniru banget gitu ya. Jadi itu salah satu tindak yang paling sering dilakukan ya oleh mahasiswa. Jadi harusnya adalah sosialisasi mengenai pendidikan anti korupsi ya. Kemudian ada integrasi dalam mata pelajaran, bisa itu agama, sosiologi, bahasa Indonesia maupun PKN. Kalau di sini berarti PKN ya. Kemudian agama ya seperti nilai Islam dalam kegiatan kampus, kemudian ada pendidikan pengisian dari yang ahli, dan juga yang terakhir adalah ekstrakurikuler yang tentunya agama juga diajarkan bahwa harus bersikap yang baik ya. Kemudian nilai istilah Jupe mandi tangker ya. Nah, ini ada tanggung jawab kerja keras sederhana berani dan adil. Gitu. Jadi jangan sampai kalian itu menjadi salah satu ya bagian dari tentunya selalu mengingat agama yang baik dan juga dapatkan ya ketika melakukan suatu materi pendidikan anti korupsi di materi yang ke-13. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di nanti kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, hari Senin, untuk membahas terkait materi lanjutan di pendidikan anti korupsi ya. Silakan untuk kita untuk bersama-sama berdiskusi ya, siapkan pertanyaan atau mungkin kalian bisa share suatu kasus atau materi ya yang bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Begitu, oke? Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali ya. Jangan lupa untuk melakukan absensi.